saudaranya yang sesama-sama anggota polisi, dia lebih loyal kepada pimpinannya, tembak katanya tembak. Dia lebih takut kepada manusia, bukan lagi kepada Tuhan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Semakin banyak sekarang kita bisa membaca firman Tuhan. Ayo lo sadari melalui WA, berapa banyak WA WhatsApp grup di handphone kita itu semuanya mengirimkan firman Tuhan. Bahkan kita mungkin sekarang ini juga bebas memilih mendengarkan channel YouTube untuk mendengarkan khotbah. Olo do sadari ra sampai 10 hari kita mabigi jamita. Kita cari mungkin pengkhotbah yang memang favorit, yang memang dikatakan orang luar biasa dia berkhotbah, kita buka itu. Bahkan kadang-kadang dengan kebebasan kita membuka YouTube, dengan situasi pandemi COVID sekarang, dengan alasan masih mengikuti ibadah di rumah, padahal ibadah dari gerejanya dia tinggalkan, ibadah dari gereja lain dia ambil, dia dengar. Sampai 10 kali kita mendengarkan firman Tuhan. Dan juga demikian tadi melalui tulisan-tulisan dalam WA group yang dikirim atau mungkin Facebook juga. Kita membaca firman Tuhan. Si patadang terjahat ya manginang. Belum dibaca sudah dikirim. Teruskan kepada orang lain. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang, begitu banyaknya kita mendengarkan firman Tuhan, begitu banyaknya kita membaca firman Tuhan, apakah kita melakukannya dalam kehidupan kita? Kalau zaman dahulu tidak sebanyak itu amanginang. Kita cukup mungkin memperoleh berkat Tuhan kita dengar dengan persekutuan kita pribadi, dengan juga persekutuan kita di tengah-tengah gereja, hari Minggu pertanyaan, atau mungkin sermon-sermon dalam kebaktian, pernikahan, partupolon dan lain sebagainya. Sekarang tidak. Tapi semakin banyak mendengar firman Tuhan, semakin manusia tidak takut lagi kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini, kebahagiaan itu bisa dimiliki dan bisa dinikmati setiap orang jika mereka takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Taat dan setia kepada Tuhan. Seperti tadi seorang bawahan kepada pimpinannya. Kalau seorang bawahan kepada pimpinannya, begitu loyalnya dia kepada pimpinannya, suka atau tidak suka, dia harus lakukan itu. Jauh lebih seperti itulah ketaatan kita dan kesetiaan, keloyalitasan kita kepada Tuhan Allah yang menciptakan kita dan pemilik kehidupan ini. Dan yang kedua dikatakan di sana tadi, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Mazmur 109 ayat 115, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita, menyinari. Pemazmur menggambarkan ibarat seseorang yang berjalan dalam kegelapan, dia tidak akan tahu arah tujuan yang harus dia jalani. Bahkan dalam perjalanan yang mungkin tidak ada cahaya, tidak ada lampu, seseorang itu bisa mengalami kecelakaan, bahaya karena tidak melihat ada apa sesuatu yang ada di hadapannya. Dia akan terjatuh, dia akan tersandung. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dari manakah kita tahu yaitu jalan yang ditunjukkannya? Yaitu melalui firman Tuhan. Dari firman Tuhanlah. Firman Tuhanlah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita.
Sekarang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mungkin pergi ke suatu tempat dari Cilengsi, ya, mungkin ada keluarga yang tidak pernah ke sini, dia buka map. Kan itu petunjuk arah untuk bisa sampai ke gereja HKBP Kebayoran Lama ini. Di mana ya Kebayoran Lama itu? Udah buka map. Luar biasa sekarang kan, kita sudah bisa tanpa ada orang yang mendampingi kita pun, asal bisa bersosial media ini, kita pakai handphone kita itu, kemana-mana kita bisa pergi. Petunjuk arah, kompas, kemana tujuan kita, mana yang harus kita jalani. Demikianlah gambaran juga firman Tuhan itu bagaikan kompas, bagaikan petunjuk hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya nanti saudara berdua, Anton dan Meta, gereja kita akan memberikan sebuah Alkitab kepada saudara. Inilah petunjuk ya untuk menikmati kebahagiaan berkat dalam keluarga saudara nantinya. Segala jawaban dari persoalan-persoalan yang saudara hadapi nantinya dalam keluargamu, jawabannya ada di dalam Alkitab. Dan petunjuknya untuk mencapai kebahagiaan itu, jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Dan yang pertama adalah takutlah akan Tuhan. Jangan takut sama mertuamu ya Meta. Ya. Mertuamu itu adalah orang tuamu juga, bukan siapa-siapa. Ya. Jangan kalau orang katakan kamu harus pandai-pandai mengambil hatinya. Jangan kamu ambil hatinya. Mabuat rohanina, suatu mago rohanina ngibuat tua teh. Tapi tempatkanlah dirimu sebagai seorang anak terhadap orang tua. Dengan takut akan Tuhan. Tanggung jawab sebagai seorang anak. Demikian juga tanggung jawab sebagai seorang istri. Jangan kamu takut kepada Anton dan sebaliknya Anton takut kepada Meta. Tapi hiduplah sesuai dengan apa yang difirmankan, ketaatan dan kesetiaan kita sesuai dengan apa yang ditunjukkan di dalam firman Tuhan. Nanti kita akan lihat ya dalam agenda perkawinan ini bagaimana sikap hidup seorang istri terhadap suami dan suami terhadap istri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, secara khusus buat Anton Riyadi Banuarea dan Meta Boru Tambunan. Sudah berapa lama berteman, berpacaran? 2 tahun? Ya Meta 2 tahun? Sepakat kalian 2 tahun? Ya mana tahu ada yang bilang 3 tahun, yang satu bilang 2 tahun kan? 2 tahun. Bukanlah waktu yang sudah cukup untuk mengenal satu dengan yang lain. Bahkan dalam perkawinan yang sudah 50 tahun pun tetap belajar untuk mengenal, untuk memahami, untuk menerima pasangannya. Lalu bagaimana kita untuk belajar memahami, menerima pasangan kita itu tadi? Kita masing-masing hidup dalam tanggung jawab kita sebagai seorang istri yang baik dan sebagai seorang suami yang baik, yaitu seturut dengan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak sekarang ini keluarga diancam oleh perceraian. Banyak sekarang ini pasangan tidak lagi mencintai pasangannya, tapi mencintai pasangan orang lain karena tidak takut akan Tuhan. Tapi hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan daging, hawa nafsu. Itu kan latar belakangnya yang saya ceritakan tadi, pembunuhan itu ya tidak mencintai pasangannya. Jelas siapa yang tidak mencintai pasangannya, keluarganya akan hancur pelan-pelan. Karena itu Riyadi dan juga Meta, cintailah pasanganmu ya. Cintai pasanganmu, belajar untuk menerima, belajar untuk memahami. Karena saudara berdua hari ini akan dipersatukan
Tuhan melalui sebuah perkawinan, dan yang dipersatukan itu adalah dua pribadi yang berbeda dan dua keluarga yang berbeda. Kita dipersatukan oleh Tuhan bukan dari persamaan, tapi dari perbedaan. Laki-laki dan perempuan, latar belakang yang berbeda, kehidupan yang berbeda, ya, marga yang berbeda, keluarga yang berbeda. Banuarea dan Tambunan berbeda. Jadi jangan kita buat perbedaan di antara suami dan istri. Berbeda bakat, berbeda hobi, berbeda cara berpikir. Bukan itu menjadi pemicu keretakan dalam sebuah rumah tangga. Tapi itu adalah kekayaan dinamika kehidupan berkeluarga. Dan masing-masing perbedaan itu adalah untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan antara yang satu dengan yang lain. Tidak enak loh Riyadi dan Meta kalau kita sama. Tidak ada yang enak kalau sama. Ya, sama-sama pendiam, gak enak. Harus ada yang pendiam, harus ada yang tukang ngomong. Ya, sama-sama emosian, oh tidak enak. Ya, harus ada satu orang yang sabar. Nah, Tuhan tahu itu. Dan Tuhan sudah melihat itu. Sehingga saudara berdua saat ini akan dipersatukan oleh Tuhan. Karena itu berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami. Bahkan menyapa kedua anak-anak-Mu di sini, Anton Riyadi Banuarea, Meta Rosalin Tambunan, yang akan menerima berkat perkawinan dari Engkau melalui hamba-Mu pada saat ini. Engkau hantarkan mereka dengan firman-Mu dan Engkau ingatkan mereka Tuhan, supaya untuk memperoleh kebahagiaan dalam sebuah kehidupan rumah tangga adalah takut akan Tuhan dan melakukan yaitu segala firman Tuhan, petunjuk Tuhan, jalan Tuhan yang Tuhan tunjukkan melalui firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Demikian juga keluarga kedua belah pihak di sini, orang tua Riyadi dan Rosalin, Banuarea dan Tambunan, yang pada saat ini juga mereka Tuhan bertemu dalam berjumpa dalam ibadah pernikahan anak-anak mereka di sini, dan mereka akan mengawali sebuah persekutuan yang baru, relasi persaudaraan dalam sistem kekerabatan orang Batak. Biarlah kiranya Tuhan dalam hubungan kekerabatan tersebut itu juga didasarkan atas firman Tuhan, kasih Tuhan yang mempererat, mempersatukan persaudaraan dua keluarga tersebut. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu di sini supaya mereka hidup menurut petunjuk jalan Tuhan dalam perjalanan kehidupan keluarga mereka yang akan Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan itu, supaya mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan memperoleh kebahagiaan itu di dalam Tuhan. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1 dan ayat 2. Manakah
Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, ia juga berbuat zina. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Demikian firman Allah kepada laki-laki, "Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka, sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal." Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu." Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Anton Riyadi Banuarea, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Meta Rosalin Tambunan menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. "Iya, saya bersedia." Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Meta Rosalin Tambunan yang telah dipilih saudara Anton Riyadi Banuarea menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Anton Riyadi Banuarea menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. "Iya, saya bersedia." Sekarang saya memintakan saudara
berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya mengatakan yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tiga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekarang gereja kita memberikan akte pemberkatan nikah atas nama Anton Riyadi Banuarea dengan Meta El Rosalin Tambunan yang telah menerima pemberkatan nikah di gereja Huria Kristen Batak Protestan, Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 dengan firman Tuhan dari Mazmur 128 ayat 1, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Pendeta yang melayani pemberkatan nikah, Pendeta Jojor Pardede. Kami berikan waktu ini untuk Sintua memberikan cenderamata dari gereja kita. Puji syukur dan terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Anton Riyadi Banuarea dan Meta Rosalimbo Tambunan. Kalian telah dipersatukan oleh Tuhan dan sangat berbahagia hari ini. Apa yang diberikan oleh renungan firman Tuhan oleh pendeta kita kepada kalian berdua, kalian tetap berbahagia di tengah-tengah keluarga. Jadi dari Parhalado HKBP Kebayoran Lama, kami mengucapkan tetap berbahagia di dalam rumah tangga kalian berdua. Jadi adapun Alkitab ini di setiap rumah tangga kita, ya dibacalah. Jadi sebagai penguat iman kita di tengah-tengah keluarga, sebagai kita umat Kristiani yang percaya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan ayat 2 sambil kita mengumpulkan dua persembahan, satu untuk gereja dan satu untuk diakoni sosial. Yesus menginginkan daku bersinar
dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin. Horas Madihita. Puji Tuhan, acara pemberkatan nikah hari ini telah selesai. Sebelum memasuki kata sambutan, silakan pengantin berfoto dengan pendeta.